Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suryani dengan nomor BP 22101155110062. Kali ini akan menjelaskan materi tentang fungsi uang dalam Islam. Uang adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Namun, apa yang dikatakan oleh agama Islam tentang penggunaannya, mari kita temukan jawabannya bersama-sama. Kemudian pengertian uang dalam Islam. Yang pertama yaitu amanah. Uang adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus digunakan dengan cara yang baik. Kemudian syarat sah uang. Uang harus diperoleh secara halal dan sah untuk bisa digunakan dalam Islam. Kemudian fungsi uang. Fungsi uang yaitu digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, dan juga sebagai nilai simpanan. Peran uang dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 3 peran, yaitu yang pertama berkontribusi pada kemajuan teknologi. Maksudnya yaitu peran uang yang paling jelas adalah sebagai alat untuk memfasilitasi perdagangan dan kemajuan ekonomi di suatu negara. Kemudian membantu kebaikan sosial. Maksudnya uang bisa membantu keberlangsungan institusi keagamaan dan kegiatan sosial seperti pembiayaan pelatihan dan bantuan untuk kaum miskin. Kemudian yang ketiga yaitu membiayai pendidikan. Uang membantu pengembangan sistem pendidikan yang lebih baik dan memungkinkan orang untuk mengakses pendidikan yang lebih berkualitas. Kemudian prinsip-prinsip penggunaan uang dalam Islam. Ada 3 prinsip, yaitu yang pertama bersedekah dan berinfak. Maksudnya, saling memberi dan menerima adalah bagian penting dalam penggunaan uang dalam kehidupan Islam. Kemudian bertanggung jawab sosial. Uang harus digunakan untuk memperbaiki masalah sosial dan membantu orang yang membutuhkan. Kemudian manajemen waktu. Waktu adalah uang, dikelola secara bijak oleh pihak agar tidak terbuang secara sia-sia. Kemudian hukum riba dalam Islam. Hukum riba yang pertama yaitu pengertian hukum riba. Riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pihak yang memerlukan. Hal ini dilarang tegas dalam Islam. Yang kedua, jenis-jenis riba. Riba ada 2 jenis, yaitu yang pertama riba an-nasyiah, yaitu riba yang diambil dari pinjaman. Dan yang kedua yaitu riba fadil atau riba dalam perdagangan. Yang ketiga yaitu akibat hukum riba. Barang yang dibeli dengan riba tidak diizinkan dalam Islam dan dosanya sangat besar. Dan pada dasarnya riba ini adalah hukumnya haram. Kemudian pengelolaan keuangan yang baik dalam Islam. Yang pertama buat anggaran. Menurut anggaran yang baik adalah langkah pertama ke arah pengelolaan keuangan yang baik. Pastikan uang yang dikeluarkan tidak melampaui batas yang telah dianggarkan. Kemudian itu avoid impulsive buying, yaitu belilah barang yang berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Hindari pembelian impulsif atau sering disebut dengan sikap-sikap konsumtif. Kemudian investasi yang bijak. Pilihan jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan Anda. Pastikan investasi tersebut adalah halal dan saling menguntungkan. Kemudian bayar utang tepat waktu. Bayarlah hutang tepat waktu untuk menghindari beban bunga dan meningkatkan kredibilitas. Kalau bisa untuk masalah hutang ini seharusnya dihindari supaya terhindar dari yang namanya bunga maupun riba. Kemudian zakat dan infak dalam penggunaan uang dalam Islam. Yang pertama zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Kemudian infak. Infak adalah memberikan pengeluaran sukarela untuk manfaat umum karena Allah menyukai orang yang baik hati dan murah hatinya untuk berinfak. Kemudian cara lain menggunakan uang, yaitu uang sebaiknya digunakan untuk membiayai hal-hal yang bermanfaat seperti memberikan makanan kepada keluarga miskin atau membantu orang lain dalam keadaan sulit.
Selanjutnya yaitu kritik terhadap praktek keuangan konvensional dan alternatif dalam Islam. Yang pertama yaitu kritik terhadap sistem kredit. Beberapa praktek kredit dengan bunga tinggi secara tegas dilarang dalam Islam dan dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi orang yang meminjamnya. Kemudian kritik terhadap sistem investasinya, yaitu beberapa instrumen investasi mungkin tidak halal atau berisiko tinggi sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi umat Islam. Kemudian alternatif keuangan Islam. Beberapa alternatif keuangan syariah seperti lembaga pengembangan masyarakat dan perbankan syariah memiliki potensi untuk mempromosikan keadilan dan membantu pencapaian tujuan sosial. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.